Shalom Sobat ICC, bertemu kembali dengan saya di dalam ICC Devotion. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Judul Devotion hari ini adalah kunci bahagia di dalam keluarga. Saudara, selama 40 tahun, Dr. John Gottman beserta dengan istrinya, Julie Gottman, meneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa membuat sebuah pernikahan bertahan lama. Dan bukan hanya bertahan lama, tapi juga faktor apa yang bisa membuat sebuah pernikahan berbahagia. Dari penelitian mereka, ditemukan bahwa komunikasi adalah faktor yang sangat krusial bagi sebuah pernikahan. Faktor ini yang bisa menentukan keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah pernikahan. Dalam penelitian ini pun John Gottman dapat memprediksi apakah pasangan suami istri akan langgeng atau akan bercerai hanya dari cara mereka berkomunikasi. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, tingkat ketepatan prediksi ini mencapai 94%. Dari hal ini kita bisa belajar bahwa komunikasi adalah hal yang sangat krusial. Dan bicara mengenai komunikasi, kalau kita cermati, semenjak kita kecil kita sudah belajar untuk berkomunikasi. Semenjak balita kita sudah dilatih untuk bisa berbicara secara verbal. Di sekolah kita dilatih untuk berkomunikasi melalui menulis. Bahkan kita pun dilatih untuk berbicara di depan banyak orang. Tetapi sayangnya ada satu aspek di dalam komunikasi yang seringkali terabaikan. Kalau bicara, menulis, dan berbicara presentasi di depan banyak orang, ini sengaja dilatih di sepanjang hidup kita. Yang namanya mendengarkan adalah satu aspek komunikasi yang jarang dilatih. Jarang kita temukan ada sebuah pembelajaran secara khusus membahas mengenai mendengarkan ini. Padahal, mendengarkan adalah satu aspek komunikasi yang sangat penting. Saking pentingnya, sampai Alkitab menulis di dalam kitab Amsal 18 ayat 13. Dikatakan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Dikatakan kita perlu mendengar dulu. Kalau tidak, ini akan menjadi kebodohan bagi kita dan kemaluan bagi kita, kecelaan bagi kita. Di dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi. To answer before listening, there is folly and shame. Ini akan mendatangkan malu bagi kita. Di sini tertulis kata-katanya adalah listening, bukan hearing. Seperti yang kita tahu bahwa listening dan hearing adalah dua hal yang berbeda. Listening artinya kita benar-benar berusaha mendengar, memahami, sebelum akhirnya kita dipahami. Listen artinya kita mengesampingkan dulu asumsi judgment kita dan berusaha mengerti apa yang menjadi maksud dari kawan bicara kita menurut kacamata kawan bicara kita, bukan menurut kacamata kita pribadi. Dan hal ini menjadi suatu hal yang sebenarnya kompleks. Sampai-sampai seorang psikolog dan salah satu pakar komunikasi bernama Michael Hall berkata bahwa communicating is more than talking. We can talk and not communicate. It is also more than understanding another. We can understand and not communicate. Dikatakan kita bisa bicara tapi kita tidak berkomunikasi. Komunikasi pun lebih dari sekedar memahami orang lain. Dan ini poin utamanya. Kita bisa memahami kawan bicara, tetapi kita tidak dikatakan sedang berkomunikasi. Mengapa bisa demikian? Karena memahami kawan bicara kita dari kacamata kita sendiri adalah berbeda dengan memahami kawan bicara kita dari kacamata kawan bicara kita. Celakanya, kita bisa merasa memahami kawan bicara kita dari kacamata kita sendiri. Padahal, memahami dari kacamata kita sendiri akan membawa diri kita kepada kesalahpahaman, terjebak pada asumsi, dan bisa memunculkan amarah-amarah yang tidak diperlukan. Itulah sebabnya ditulis dalam Yakobus 1 ayat 19 yang berbunyi, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Kita diminta untuk lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Ini hanya bisa kita lakukan jika kita benar-benar listen atau mendengarkan. Yaitu,
Kita mengesampingkan dulu asumsi kita mengesampingkan dulu judgement kita, dan kita berusaha untuk benar-benar memahami dari sudut pandang kacamata kawan bicara kita. Di dalam pernikahan, ini menjadi tantangan tersendiri. Karena mungkin kita sudah hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, kita merasa sudah memahami pasangan kita. Sehingga sedikit saja pasangan kita bercerita sesuatu dari dalam hatinya, kita segera menyimpulkan. Kita merasa sudah memahami, kita merasa sudah mengenal dia, kita tahu apa yang mau dia sampaikan. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Ini memberikan celah bagi kita untuk terjebak dalam asumsi-asumsi kita sendiri mengenai apa yang disampaikan oleh pasangan kita. Dan ini menjadi celah yang digunakan oleh si iblis untuk menghancurkan hubungan yang ada. Oleh karena itu, mari kita melatih kemampuan kita di dalam mendengarkan ini. Benar-benar mendengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan untuk menjawab. Kita mendengarkan dari sudut pandang kawan bicara kita, dari pasangan kita, bukan dari kacamata kita sendiri. Ketika kita setia melakukan ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hubungan dan di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Ajar kami Roh Kudus untuk kami bisa benar-benar mendengarkan, bukan hanya sekedar mendengar. Ampuni kami kalau selama ini kami masih terlalu sering hanya mendengar saja tetapi tidak mendengarkan. Kami percaya Engkau yang akan memampukan kami untuk belajar lebih jauh lagi dalam mendengarkan hal ini. Kami ingin melihat Tuhan, Engkau bekerja di dalam hubungan kami. Kami serahkan Tuhan Yesus pembelajaran kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian devotion kita untuk kali ini. Sampai berjumpa di devotion berikutnya.